Shalom, shalom, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Sukacita Roh Kudus terasa di ruangan ini. Mudah-mudahan juga dirasakan oleh Anda semua yang melihatnya dari rumah masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul yang diangkat sebagai tema Present Worship kali ini itu bagus banget. Salah satu ayat favorit saya catat dari 1 Korintus bab 15 ayat 58. Ketika Paulus berbicara soal kebangkitan. Kata-katanya aja bagus banget. Tapi sayang nggak lengkap. Di layar ditulis berdirilah teguh. Kata-kata Paulus ini bisa berbicara luar biasa buat kita. Yang saat-saat ini mungkin angin dalam kehidupan kita lagi gede. Ada banyak ombak, ada banyak badai yang membuat kita bingung, takut dan kalut. Lalu Paulus melanjutkan, jangan goyah. Artinya angin itu, tantangan itu, hambatan itu masih akan terus ada dalam kehidupan kita. Lalu dilanjutkan, dan bertekunlah dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, tadi ibu-ibu yang baju merah itu kan minta foto sama saya. Mereka bilang, Romo, kami itu penonton Bible Learning, penonton setia. Setelah mereka pertama kali melihat saya fisik saya secara langsung, mereka bilang apa? Ternyata kecil. Kirain Romonya gede gitu. Jujur saudara-saudara, tinggi badan bukan menjadi kekuatan saya. Tampang yang ganteng juga bukan kekuatan saya. Harta benda segala macam keterampilan juga bukan ketekunan saya. Kalau saya ditanya apa sih talenta utama saya? Ada di judul ini, yaitu tekun. Saya enggak pinter, enggak. Saya bukan yang paling pintar ranking 1 segala macam, bukan. Modal saya cuman tekun. Nah, dilalah saya menggunakan ketekunan ini dalam menjalani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, Injil hari ini dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 20. Kita diajak untuk menyadari betul-betul, sungguh-sungguh siapapun kita. Betapapun kekayaan kita kayak gimana, betapapun prestasi-prestasi kita di dunia ini, kita cuma seorang utusan. Sadari itu betul-betul. Kita ini cuma seseorang yang diutus. Tapi bukan sembarang utusan. Pribadi yang mengutus kita adalah pribadi yang luar biasa. Bukan cuman asal tunjuk cap cip cup, ya kamu maju. Bukan. Dia memanggil kita. Dia menunjuk kita. Dia mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Sampai Tuhan memilih kita dan mengutus kita. Dalam Injil Lukas juga dikatakan bukan cuma diutus terus ditinggal pergi. Disuruh menjalani tugas-tugas yang seabrek-abrek. Tidak. Secara luar biasa. Tuhan Yesus memberikan kuasa dan tenaga. Di sini, umat di sini, para Romo juga termasuk, apalagi umat yang di rumah. Kalau saat ini sedang lemes. Lemes dalam arti sesungguhnya. Ataupun lemes dalam arti beriman. Semangat hidupnya lagi lemes. Karena berbagai macam cobaan dan tantangan. Ingat, Tuhan Yesus yang mengutus kita. Memberikan kita tenaga dan kuasa. Izinkan saya seorang Romo Yosef menceritakan flashback kehidupan saya. Bagaimana lika-liku kehidupan saya maknai sebagai utusan. Diawali tahun 1995. Waktu itu pelajaran kitab suci pertama yang saya dapat di seminari. Pengantar perjanjian baru. Gurunya itu Romo Anto, Kus Wardianto, sudah meninggal beliau. Dikasih diktat tebel banget. Waktu itu saya sebagai anak lulusan SMA, waduh ini tebel lah, susah lah, beginilah, begitulah. Penuh dengan keluh kesah.
Udah belajar dari halaman 1 sampai halaman 200. Tiba-tiba ujiannya soalnya cuma 1. Silakan sebutkan urutan-urutan kitab-kitab perjanjian baru dari yang ditulis pertama sampai yang paling akhir. Siapa yang ngira ujian munculnya kayak begitu? Yang kita pikirin kan Matius, Markus, bagaimana ditulis, bla 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 bla. Ujiannya Romoanto cuman urutkan. Perjalanan pertama saya di dunia kitab suci nilainya cuma 55. Seorang Romo Yosef nilai ujian pertama 55. Tapi tadi ketekunan berbicara. Gagal di dalam langkah pertama saya tidak menyerutkan semangat saya. Lanjut ke seminari tinggi, waktu itu tugas kedua saya ingat betul-betul diajar oleh seorang dosen, lagi-lagi pelajarannya sama, pengantar perjanjian baru. Waktu itu saya diminta bersama 3 orang teman saya, salah satunya tuh Sekre KAJ, Romo Adi Prasojo, bertiga disuruh presentasi di depan kelas. Pertama kali ngomong di depan umum soal kitab suci, itu di tahun 98. Waktu itu si Yosef yang gagal di langkahnya yang pertama, di langkahnya yang kedua saat ini dia dipuji sama dosennya. Dosen yang memuji saya namanya Profesor Martin Harun OFM. Dia deketin saya, Frater Yosef, kamu punya bakat dalam kitab suci. Wow, berbunga-bunga. Kemudian langkah ketiga ketika di Jogja, ketika kuliah teologi, dosen saya, dosen kitab suci, namanya Romo Hari Kustanto. Beliau juga sudah meninggal. Dosen kitab suci yang baik sekali. Dia ngelihat potensi dalam diri saya, dia panggil saya, Yosef, mau gak kamu belajar bahasa Ibrani? Waduh. Karena dosen yang nyuruh, saya belajar secara private. Susah banget. Diputar sana sini itu huruf gak kebaca pokoknya. Di langkah ketiga saya juga mengalami kesulitan. Ini gimana belajar bahasa Ibrani? Susah luar biasa. Langkah keempat, ketika saya jadi imam, diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk studi di Biblikum. Itu juga masa-masa paling berat. Itu perutusan paling berat, belajar 7 bahasa, saya udah pernah cerita. Dan ada sebuah masa ketika papa saya meninggal, nilai-nilai saya hancur berantakan, hampir dipulangin dari Roma. Karena nilainya hampir gak lulus. Tapi lagi-lagi buah ketekunan itu yang membuat saya itu tidak menyerah, kalah. Usaha lagi sampai berhasil. Kemudian lulus dari situ langkah berikutnya ke Filipina diutus untuk ambil S3. Jangan dikira semuanya serba gampang. Dibego-begoin dosen tiap hari. Dicoret-coret tulisan-tulisan karya-karya saya itu sering banget. Disuruh ngulang itu seringnya setiap hari mungkin. Disuruh ngulang, kerjain, disuruh ngulang terus begitu. Tapi ketekunan berbicara. Aku ini hanya seorang utusan. Sedang diutus oleh Bapak Uskup untuk belajar kitab suci. Akhirnya tanpa menyerah terus sampai lulus waktu itu. Nah sekarang kalau Anda tanya sama saya, Romo perutusan Romo apa sekarang? Kan kalau tahun lalu masih staf seminari tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Di tahun 2022 kan itu dicabut dari saya. Sekarang tugas saya adalah masih banyak sih ternyata. Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci, Kepala Sekolah Kursus Pendidikan Kitab Suci, Ketua Tim Ahli Keuskupan, bayangin coba. Dan tugas-tugas yang lain. Kadang-kadang tugas itu menakutkan. Kadang-kadang tugas itu bikin pusing. Betul-betul ngadepin banyak orang maunya kayak gimana. Kadang-kadang melelahkan dan menakutkan. Tapi saya yakin saudara-saudara, ketekunan masih bekerja dalam diri saya sebagai buah roh. Kuasa Tuhan, tenaga Tuhan yang selalu saya minta setiap hari, Tuhan utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Termasuk perbaharui diri saya setiap hari.
Itulah yang menjadi tenaga saya untuk melangkah terus, melangkah terus. Saya nggak tahu melangkahnya sampai kapan, akhirnya sampai kapan saya nggak tahu. Seperti kata Paulus di 1 Korintus 15:58. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Dan itu terbukti ketika saya berani melangkah 1 langkah, 2 langkah terus sampai sekarang. Betul-betul tidak akan ada yang sia-sia. Itulah modal saya untuk bisa melanjutkan perjalanan saya selanjutnya. Sampai kapan saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin meskipun ke depan berat, anginnya juga tambah gede. Tantangannya, tugasnya makin berat. Kuasa dan tenaga Tuhan selalu mengalir. Tetapi saudara-saudaraku, bagaimana kuasa dan tenaga itu bisa turun atas diri kita? Ada satu semangat yang namanya semangat hamba. Kita hanya minta pada Tuhan. Bukan karena kita yang mampu sehingga Tuhan harus memberikannya kepada kita. Tapi kita kosongkan diri. Aku ini hanya utusan. Aku ini hanya pelayan Tuhan. Beri aku tenaga Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Di akhir saya cuma mau mengatakan bahwa bagi Anda yang saat ini merasa sia-sia hidupnya, pengorbanannya, kerja kerasnya, air mata dan doa-doanya sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan, itu kuncinya. Sudah bersekutu belum dengan Tuhan? Sudah melibatkan Tuhan belum? Sudah hidup di dalam Tuhan belum? Atau seringkali kita malah memusuhi Tuhan. Bukannya kita ada di pihak Tuhan, tapi kita memusuhi Tuhan. Marah, kecewa, jengkel sama Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan. Itu bukan artinya kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan adalah pintu masuknya. Aku ini hamba. Tuhan yang aku puja, Tuhan yang aku ikuti. Beri aku kekuatan, tenaga setiap hari. Seperti lagu ini, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.